semuanya, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Grecia Esanda dari tim Grecia Tommy di sesi Investasi Asik. Pada video sebelumnya saya sudah menyebutkan jenis-jenis instrumen investasi yang ada di dekat kita. Masih ingat kan? Tentu masih ingat. Ada tabungan, deposito, emas, properti, obligasi, saham, valuta asing dalam hal ini smart export, dan juga cryptocurrency, dan yang terakhir ada peer-to-peer lending. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai emas. Kenapa emas bisa termasuk di salah satu instrumen investasi yang ada di sekitar kita? Dulu, saya beranggapan bahwa emas merupakan suatu benda yang wah banget. Tapi ternyata setelah belajar lebih mengenai investasi, emas termasuk salah satu instrumen investasi yang bisa kita jangkau. Nah, emas disebut logam mulia. Kenapa emas? Karena kandungan dan kadar di dalam emas sulit berubah. Maka dari itu, emas termasuk salah satu jenis investasi yang baik untuk kita gunakan. Emas ada dua jenis. Yang pertama adalah emas batang dan juga emas perhiasan. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas mengenai emas perhiasan. Karena sesuai dengan namanya, emas perhiasan berarti tujuan dan fungsinya adalah untuk berhias, bukan untuk investasi. Jadi kita akan lebih membahas kepada emas batangan. Harga emas selalu naik, selalu, setiap tahun pasti naik. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan, tapi pasti dia akan naik. Kenapa begitu? Karena hal ini berkaitan dengan supply and demand, di mana emas semakin berkurang jumlahnya, tetapi permintaan semakin banyak. Maka itu yang menyebabkan harga emas semakin naik. Kondisi yang sudah semakin modern membuat investasi emas pun juga semakin beragam. Selain investasi emas dalam bentuk batangan, kita juga mengenal tabungan emas dan ada juga trading emas. Emas batangan yang ada di sekitar kita pun juga beragam. Tapi yang banyak kita jumpai, terutama di negara kita ini, ada dua produk yang beredar luas, yaitu UBS dan juga Antam. Di dalam UBS dan Antam ini sendiri pun, emas batangan juga terbagi lagi menjadi dua. Ada yang konvensional dan ada yang CRTI. Konvensional itu hanya berbentuk emas batangan saja. Tapi kalau yang CRTI, dia sudah bentuknya seperti SIM card kalau kita baru beli. Nah, nanti di tengah akan ada emasnya. Untuk yang CRTI, bahkan kondisi kartunya pun juga menentukan harga jual dan belinya. Jadi kalau untuk CRTI, kondisi kartu dan juga emas yang ada di situ harus bagus. Mengenai tabungan emas pun juga beragam. Saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan untuk menabung emas. Bahkan kita bisa melakukannya hanya melalui gadget kita. Nah, saya sendiri juga memiliki tabungan emas yang modelnya seperti tabungan biasa. Kita menyetorkan uang dan menyimpannya dalam bentuk emas per gram begitu. Nah, ada juga yang namanya cicil emas. Cicil emas ini kita sudah mematok berapa banyak emas yang akan kita beli, lalu kita mencicil harganya sedikit demi sedikit. Banyak sekali jenis tabungan emas yang ada, tinggal kita mempelajarinya dan ikut salah satunya. Nah, berarti emas adalah investasi yang nggak ada negatifnya dong. Pasti segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya. Begitu juga dengan investasi emas. Kenapa? Karena emas naiknya sangat perlahan. Jadi, kita butuh waktu untuk menjualnya kembali. Hal ini dinamakan spread. Jadi ketika misalkan tahun ini kita membeli harga emas 1 gram hampir 1 juta. Tahun depan ketika kita jual, mungkin masih di sekitar begitu atau hanya 1 juta lebih. Ketika kita mau mendapatkan selisih yang banyak sehingga kita diuntungkan lebih lagi, kita harus menunggu lebih lama. Menurut saya pribadi, 5 tahun itu adalah waktu yang minimal ketika kita mau buy and hold emas. Jadi kita butuh waktu lama untuk menyimpannya. Selain itu, ketika kita investasi emas dan menyimpannya sendiri, maka tingkat untuk hilangnya pun juga besar. Jadi itu adalah sisi-sisi negatif dari investasi emas. Nah, bagaimana dengan sisi positifnya? Tentu ada juga. Emas adalah jenis instrumen investasi yang
mengikuti inflasi. Dia tidak tergerus oleh inflasi. Misalkan, tahun 2000 harga satu mobil setara dengan 500 gram emas. Tahun 2021 harga satu mobil juga masih sama setara dengan 500 gram emas. Tetapi harga emasnya yang berbeda. Dengan kata lain, harga mobil tersebut naik. Nah, karena hal inilah emas disebut instrumen investasi safe haven karena dia mengikuti inflasi. Berarti bagus banget dong emas investasinya. Jadi aku mau ikut deh investasi emas. Ya, investasi emas tidak ada salahnya. Itu juga bagus untuk setiap kita memiliki investasi di banyak tempat. Tapi akan lebih baik ketika kita memiliki investasi yang tidak hanya mengikuti inflasi, tetapi mengalahkan inflasi itu sendiri. Memangnya ada? Tentu ada. Ada yang namanya Smart X Bot. Jika ditinjau lebih dalam, Smart X Bot bisa mengalahkan inflasi. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan saya beritahu lebih detail lagi. Sekali lagi, saya mengingatkan segala informasi yang saya sampaikan merupakan sesuatu yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber, dari website, artikel, seminar, diskusi, dan juga forum-forum yang telah saya ikuti bersama para investor lainnya. Semoga informasi yang telah saya berikan mengenai investasi emas kali ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk belajar lebih lagi mengenai investasi. Saya akan lanjutkan jenis-jenis investasi lainnya di video selanjutnya. Sampai jumpa!